Halo guys, kembali lagi di Tele Arkana bersama saya Adi. Ya, setelah libur 1 hari ya guys, mari kita lihat pesan semesta untuk kalian hari ini. Terima kasih bagi yang sudah berkunjung. Perlu diingat bahwa energi itu nggak ada yang tetap ya teman-teman. Jadi bisa dipastikan berubah. Jadi sepenuhnya takdir ada di tangan kalian, nasib kalian ada di tangan kalian sendiri. Jadi tarot ini bukan kunci jawaban atau segala yang harus dituruti ya teman-teman. Kalau memang relate ya rezeki kalian, kalau memang tidak relate ya silakan ditinggalkan saja. Oke, mari kita lihat energi untuk kalian pada hari ini. Oke, energi pertama, kalian mendapatkan kartu Page of Wands. Page of Wands. Kartu kedua, Nine of Cups. Kartu ketiga, Two of Cups. Oke. Bottom of the deck, Seven of Cups. Oke teman-teman, kartu pertama Page of Wands. Page of Wands ini kalian dapat sebuah passion baru ya. Page of Wands ini kalian punya passion baru dan kalian barusan aja belajar, dan ini baru-barunya kalian apa ya, rasanya tuh kayak sesuatu hal yang baru itu kan, kalau baru disenangi itu kan pasti pengen terus melakukan itu gitu kan ya. Kalau misalnya kita punya katakanlah punya motor baru gitu kan ya, terus habis gitu kita feelingnya kayak pengen jalan-jalan terus gitu ya. Kalau kita baru punya rumah, baru beli rumah, itu dikit-dikit dibersihin gitu ya. Jadi energi Page of Wands itu seperti itu gitu ya. Jadi Page of Wands di sini seperti ada sesuatu yang baru dan kalian melihat ini itu sebagai babak baru dalam hidup kalian. Ini sesuatu yang baru yang hadir dalam hidup kalian. Saya tidak tahu itu yang baru itu apa, bisa macam-macam, bisa rumah, bisa pekerjaan baru mungkin ya, terus kemudian bisa jadi mobil baru atau apa, bisa jadi pacar baru mungkin, bisa juga. Terus kemudian Nine of Cups. Nine of Cups ini energi wish fulfillment ya. Jadi ini benar-benar yang kalian inginkan. Hal yang baru ini benar-benar yang kalian inginkan, dan Nine of Cups ini energinya abundance ya. Jadi dia ini
lebih kepada gini teman-teman. Kalau Nine of Cups ini tuh itu tuh seperti, jadi kalau digambar ini tuh dia sebenarnya bartender ya. Jadi bartender barkeep gitu ya. Jadi dan di belakangnya itu ada banyak gelas gitu ya. Jadi dia ini memang benar-benar orang yang sudah puas minum-minum gitu ya, sudah puas makan minum di situ, dan dia tampaknya di sini agak sedikit gendut ya. Nah itu orang ini energinya berlebih teman-teman. Jadi kalian pada saat ini merasa sudah berkecukupan, merasa sudah mungkin memiliki segalanya gitu kan ya. Terus habis gitu ya apapun yang kalian inginkan ya kalian punya lah saat ini. Energi Nine of Cups itu. Terus kemudian pesan yang ketiga itu ada Two of Cups. Nah ini bisa jadi di masa depan atau di masa yang akan datang ini seseorang akan hadir. Jadi ini kalau saya lihat itu kalian seperti memanifestasikan seseorang ya di sini. Kalian seperti ya feelingnya itu gini teman-teman, kayak aku sudah punya segalanya gitu kan. Aku punya rumah, aku sudah punya orang-orang yang baik di sekitarku, aku punya teman-teman yang mendukungku, terus kemudian secara finansial aku ya tidak kekurangan amat gitu kan ya. Terus habis gitu kendaraan juga sudah punya. Nah kayaknya yang belum punya itu adalah sandingan teman-teman, atau partner ya, seseorang yang dicintai. Dan ke depan kayaknya benar-benar ini dituruti sama semesta. Jadi ini ada energi Two of Cups di sini, dan kelihatannya orang yang akan hadir nanti ini di kehidupanmu nanti agak sedikit berbeda ya. Orangnya itu agak sedikit berbeda. Bisa dilihat di sini di gambarnya itu bahwa orang ini pakai baju yang berbeda. Nah baju yang berbeda ini bisa jadi kalian beda ras, atau beda kota kelahiran, atau beda suku, beda negara mungkin bisa jadi. Jadi orang luar kan gitu kan, orang luar negeri itu begitu. Terus kemudian bisa jadi juga Two of Cups ini kalau misalnya itu bukan orang atau istilahnya sandingan atau pacar ya teman-teman, itu bisa jadi Two of Cups di sini adalah menyatunya sisi feminin dan maskulin dalam diri kalian. Jadi kalau bagi kalian yang lagi nggak pengen punya pacar, jadi masih pengen single aja, pengen menikmati hidup secara single aja, bisa jadi Two of Cups ini adalah menyatunya energi feminin dan maskulin dalam diri kalian, dan kalian merasa in align dengan tujuan hidup kalian ada di dunia, dan dengan segala sisi pekerjaan, terus kemudian relasi bersama teman, orang tua, keluarga, itu kalian in align. Jadi itu untuk Two of Cups. Bottom of the deck itu ada Seven of Cups. Seven of Cups di sini kalian kayak ya itu tadi ya. Saat ini kalian sudah merasa punya segalanya ya, jadi bingung. Jadi intinya maaf, batuk. Bingung, banyak pilihan ya yang dihadirkan semesta di depan kalian ya. Jadi karena kalian sudah punya segala ini, habis gini mau ngapain lagi nih kan gitu kan. Terus habis gitu apalagi nih yang harus saya capai. Nah tampaknya di awal tadi ada energi Page of Wands, kalian sudah tahu apa yang ingin kalian capai dan passion apa yang akan kalian jalankan dalam waktu dekat. Nah tampaknya ini kalau sampai sekarang tanpa klarifikasi ini
energinya seperti mengarahnya ke pasangan hidup atau cinta, karena tadi ada Two of Cups. Jadi bisa dilihat di sini orang ini dihadapkan pada banyak pilihan dan dia bingung. Cuman ada satu cup di sini itu yang menunjukkan bahwa ini ada orang di sini ya. Di sini bisa kelihatan ya ada orang. Orang ini masih ditutupi kain putih ya, jadi masih belum tahu orang ini siapa. Cuman semesta itu sudah menyediakan buat kalian, jadi tinggal kalian iya apa enggak, mau in align apa enggak dengan keinginan kalian itu. Dan tampaknya ini juga kaitannya sama seseorang. Kita lihat aja, kita coba untuk klarifikasi apakah benar ini seseorang atau kalian memang pengen single tapi nggak pengen berhubungan dulu, nggak pengen punya relasi dulu, pengen menikmati kesendirian. Tapi bisa jadi ini seseorang ya teman-teman. Oke, kita coba klarifikasi Page of Wands. Kira-kira kalian nemu passion apa ini? Passion apa yang hadir dalam kehidupan kalian? Oke. Page of Wands. Page of Wands diklarifikasi oleh Six of Cups. Terus kemudian Ace of Swords. Lalu kemudian Eight of Cups. Oke, jadi kalau saya lihat di sini Page of Wands itu diklarifikasi oleh pertama adalah Six of Cups. Six of Cups di sini energi nostalgia ya teman-teman. Bisa jadi kalian dulu waktu kecil atau waktu masa-masa sekolah, masa-masa kuliah gitu kan ya, atau intinya di masa lalu lah kalian seperti punya passion sesuatu gitu ya, pengen sesuatu tapi belum bisa kesampaian, dan itu baru bisa katakanlah kalian wujudkan di saat ini. Jadi tampaknya ini passion lama yang mungkin sempat terlupakan lah ya oleh kalian, tapi kemudian kalian ingat gitu kan ya, oh iya saya dulu pernah pengen punya sesuatu kan gitu waktu masa kecil saya atau waktu masa sekolah kan gitu. Terus kemudian ketika kalian bekerja itu kalian sudah lupa gitu ya, tapi terus kemudian ingat lagi, terus kalian ingin mewujudkan hal itu. Itu Six of Cups, jadi energi nostalgia ya, energi nostalgia. Terus kemudian diklarifikasi juga oleh Ace of Swords. Ace of Swords di sini maaf. Jadi Ace of Swords di sini yaitu tadi kalian akhirnya diberi pencerahan ya sama semesta bahwa ini loh kamu punya keinginan di masa lalu yang belum terwujud. Nah, ini sekarang tampaknya semesta sudah memberikan lampu hijau ke kalian. Jadi terus kemudian kalian berusaha untuk mengingat lagi kira-kira apa-apa aja yang aku inginkan dulu ya, yang aku ingin wujudkan dulu, dan kalian berusaha untuk mengejarnya sekarang. Dan ini diklarifikasi juga dengan Eight of Cups. Bisa dilihat di sini Eight of Cups, orang ini pergi meninggalkan rumahnya. Dia jalan keluar pintu, bisa terlihat ya. Nah, itu jalan keluar pintu. Jadi ceritanya Eight of Cups di sini, orang ini sudah punya 8 cup. Tapi dia merasa bahwa
ada yang kurang, ada sesuatu yang kurang lengkap. Lalu kemudian ini mengganggu pikirannya dan hatinya, lalu kemudian dia memutuskan untuk pergi keluar, entah pergi atau mengejar sesuatu. Nah, yang dia kejar itu adalah cup ke-9, teman-teman. Jadi cup ke-9 ini adalah sesuatu yang dimana dia belum miliki ketika dia masih memiliki, ketika dia masih hold 8 cup itu ya dalam dirinya. Jadi di sini ceritanya kalian mungkin di masa lalu kalian tahu kalian punya passion di masa muda atau masa kecil yang belum kesampaian, kalian ingat gitu kan, oh iya saya dulu punya ini, lalu kemudian kalian berusaha untuk mengejarnya. Dan ini tampaknya kalian pun juga sudah mendapatkannya dengan energi Nine of Cups ini. Jadi orang ini punya 8 cup dan dia pergi untuk mencari cup ke-9. Cup ke-9 sudah kalian dapatkan di pesan semesta yang kedua. Oke, kira-kira cup yang ke-9 ini apa sih? Kita coba klarifikasi. Oke. Kartu The Devil keluar. Oke. Apa ini teman-teman? Oke, Four of Cups. Oke, saya ambil dua-duanya deh. Three of Pentacles dan Three of Cups. Oke. Kartu Nine of Cups. Nine of Cups diklarifikasi dengan The Devil. Terus kemudian diklarifikasi oleh Four of Cups. Lalu kemudian diklarifikasi juga dengan Three of Pentacles dan Three of Cups. Oke. Sini banyak, kalau dilihat lagi banyak ini ya, banyak energi 3 ya, 33 mungkin angel number, atau kalian mau cari artinya ya 33 itu angel number, bisa dilihat nanti di internet ya. Oke, untuk ini Nine of Cups diklarifikasi pertama dengan The Devil. The Devil ini ambisi ya teman-teman, ambisi, ikatan, terus kemudian addiction, kecanduan. Pokoknya The Devil ini sifatnya mengikat ya, mengikat dan harus sifatnya. Jadi drive, ego gitu kan ya. Tidak selamanya buruk, tidak selamanya buruk. Bisa jadi The Devil ini adalah ambisi kan gitu, karena tidak semua ambisi itu negatif ya teman-teman, ada ambisi yang positif. Dan ini dorongan. Jadi andai kata kalau misalnya mobil The Devil ini adalah mesinnya gitu kan ya, dia yang menggerakkan kita untuk maju ke depan gitu kan ya. Terus kemudian ini adalah kartu dari Capricorn. Capricorn ini
disimbolkan dengan kambing gunung ya. Yang namanya kambing gunung itu dia tidak akan berhenti sebelum dia mencapai puncak. Jadi memang benar-benar The Devil ini adalah drive yang luar biasa, dan ini majalah Rekana. Jadi ini benar-benar dorongan yang sangat kuat sekali. Entah itu berupa addiction atau ambisi gitu ya. Tapi tampaknya kalau saya lihat dari kartu klarifikasi yang lain, tampaknya ini adalah sebuah ambisi. Kalian seperti orang yang cukup perfeksionis. Jadi kalian di sini saya seperti membaca seseorang yang seseorang yang orangnya ini saklek, terus kemudian dia giat bekerja, dia tekun gitu, dia profesional, dan dia orangnya on time gitu ya. Dalam pekerjaan dia pun juga selalu menyelesaikan pekerjaannya itu dengan baik, dan kalau bisa pekerjaannya itu diselesaikan dengan sesuatu hal yang lebih gitu ya. Jadi kalau misalnya maaf jadi kalau misalnya orang ini diberi deadline kira-kira 1 minggu gitu ya, mungkin sama dia 5 hari sudah diselesaikan teman-teman. Jadi orang ini itu selalu memberikan yang lebih dalam bekerja gitu ya. Jadi dia tidak cuman sekedar oh ya targetku sekian kan gitu, tapi dia selalu berusaha untuk melebihi target. Jadi ini orangnya cukup ambisius ya, saya lihat. Terus kemudian diklarifikasi lagi Nine of Cups tadi. Dia tidak heran ya kalau dia akhirnya juga bisa memperoleh cup ke-9-nya ya. Jadi di masa lalu dia pergi, dia merasa ada yang kurang gitu kan ya. Biasanya orang kayak gini ini kalau ada yang kurang sedikit itu gatel gitu ya, kayak tidak bisa kayak tidak tenang gitu ya. Jadi ini harus segera dipenuhi gitu ya, dan dia bisa memenuhi itu. Terus kemudian diklarifikasi dengan Four of Cups. Nah ini tadi tampaknya setelah dapat apa yang dia inginkan, setelah dapat cup ke-9, dia tetap kurang teman-teman. Dia tetap kurang dan dia mikir. Four of Cups ini mikir gitu ya, mikir. Jadi dia semacam apati gitu ya. Apalagi nih yang kurang ya. Four of Cups ini energinya itu kayak dia itu tidak tertarik gitu ya, karena dia sudah merasa bahwa dia sudah pernah mencoba hal ini. Jadi Four of Cups itu kayak kayak kalian seminggu dipaksa untuk makan burger terus gitu ya, atau pizza terus gitu ya selama 1 minggu. Terus kemudian hari ke-8 kalian disajikan pizza lagi, otomatis bosan ya. Jadi bosan, apati, dan kok ini lagi gitu ya. Jadi Four of Cups ini tampaknya itu dia ada sesuatu yang tidak tenang gitu ya, masih ada yang kurang gitu, padahal dia sudah dapat cup ke-9-nya gitu. Terus kemudian diklarifikasi lagi sama Three of Pentacles. Three of Pentacles di sini kolaborasi ya, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa energi Three of Pentacles ini tidak cuma kerja biasa teman-teman, tapi dia itu kerjanya selalu dilebihi. Jadi andai kata kalau misalnya ya itu tadi minta supaya katakanlah dokumen ini selesai dalam 3 hari, dia mungkin bisa menyelesaikan itu dalam 1 hari atau 2 hari. Itu pun dia susun dengan rapi sehingga yang baca atau yang meminta laporan atau dokumen itu juga bisa mudah dalam membacanya. Jadi semacam itulah ya. Jadi dia memberikan sesuatu yang lebih dari yang ditargetkan. Dan ini Three of Pentacles ini juga bisa energi kolaborasi. Jadi energi dia tampaknya bekerja sama ya sama orang lain, entah itu kolega atau apa. Dia tetap berusaha mencari ya
kira-kira apa yang fulfill di sini. Itu kalau misalnya terkait pekerjaan. Itu gitu. Terus kemudian diklarifikasi lagi sama Three of Cups. Jadi Three of Cups di sini tampaknya ada energi apa ya? Kalau saya lihat karena di sini banyak sekali cup ya, banyak sekali feeling ya. Jadi Three of Cups ini di sini celebration, jadi energi euforia. Jadi Three of Cups di sini kalau misalnya di klasik Rider-Waite itu dia merayakan panen ya, merayakan panen dari pertaniannya, dan dia mengundang teman-temannya untuk makan dan minum kan gitu kan, untuk merayakan keberhasilan panennya. Jadi celebration, Three of Cups ini celebration atau somehow saya kayak merasa bahwa bisa jadi ini orang yang suka kebar ya. Ini orang yang suka kebar atau orang yang suka minum, orang yang suka apa ya, sosialisasi, clubbing mungkin. Jadi semacam orang ini tuh ya dia pekerja keras tapi di masa dia sudah selesai bekerjanya, kemungkinan malam dia menghabiskan waktunya di lounge atau di bar atau di klub-klub tertentu kan gitu kan. Jadi ini nggak tahu, saya semacam ada feeling semacam itu. Tapi basically pada dasarnya Three of Cups ini adalah energi kolaborasi. Jadi di sini ada, dan itu juga didukung dengan The Devil ini ya. The Devil ini bisa jadi kecanduan kalau memang orang ini adalah suka kebar, peminum, bisa jadi dia adiktif dengan alkohol. Dan biasanya alkohol itu juga diikuti dengan merokok dan yang lain-lain. Jadi teman-teman kalau bisa ya sewajarnya lah. Pesan saya tidak berusaha untuk apa ya, menjadi orang yang suci dan kalau minum itu tidak baik gitu kan, enggak. Dalam artian segala sesuatu hal itu kalau misalnya ya kita balance ya, dalam artian tidak terlalu banyak tapi juga tidak pernah nyoba sama sekali juga enggak gitu kan ya. Jadi saya bukan tipikal orang yang menutup diri dengan hal-hal gelap gitu kan ya, dengan dunia gelap itu enggak. Cuman prinsip saya adalah selama itu masih di batas yang wajar, saya rasa it's okay lah. Tapi ya kalau bisa jangan sampai berlebihan ya teman-teman. Pesan saya itu sih. Terus kemudian pesan ketiga, dan di masa yang akan datang ada Two of Cups. Mari kita klarifikasi Two of Cups. Nah, apa ini dengan Two of Cups ini, siapa ini ya? Two of Cups diklarifikasi oleh Eight of Wands. Knight of Cups. Queen of Cups. Okay, Knight of Cups and Queen of Cups. Nah ini teman-teman, ini yang saya mungkin klarifikasi. Jadi gini, tampaknya ya benar ini orang ya teman-teman. Jadi percintaan
Two of Cups ini bisa jadi kalian naksir seseorang atau seseorang naksir kalian. Karena diklarifikasi dengan Eight of Wands. Eight of Wands ini pesan, message, DMs atau chat WA, apapun itu pesan. Dan ini pesannya ini cukup cepat dan tiba-tiba ya teman-teman. Mungkin ada seseorang nanti yang akan menghubungi kalian atau ngechat kalian gitu kan ya. Terus kemudian mungkin say hi, kenalan, atau kalau mungkin yang sudah kenal masih tahap teman, mungkin bisa jadi akan meningkat ke level selanjutnya. Mungkin dia nanti akan menyatakan cinta atau bagaimana, bisa jadi. Jadi Eight of Wands itu message ya, pesan. Dan pesan ini beberapa reader di luar sana bilang Eight of Wands ini Cupid's arrow teman-teman. Cupid's arrow itu ya wis pasti ini ya, pasti nancep ya, pasti tepat sasaran. Jadi panah cintanya Cupid gitu ya. Terus kemudian diklarifikasi juga dengan Knight of Cups. Nah, Knight of Cups ini ya benar, jadi ini ini bisa jadi energi kalian atau energi seseorang di sekitar kalian ya. Jadi vice versa. Jadi istilahnya ambil aja yang sesuai sama, yang relate sama kehidupan kalian. Knight of Cups di sini seseorang yang akan menyatakan cinta pada kalian atau kalian akan menyatakan cinta pada seseorang. Itu Knight of Cups. Nah, lalu kemudian diklarifikasi oleh Queen of Cups. Queen of Cups di sini energi Queen di sini adalah orang yang sangat menjaga hatinya. Jadi kalian tidak kalian tidak langsung, katakanlah kalau yang nembak ini kalian atau yang yang menyatakan cinta ini kalian, itu kalian menyatakan cintanya itu dengan tidak langsung gitu ya, tapi mungkin dengan pembicaraan basa-basi dulu atau agak jaim-jaim dulu gitu ya. Karena Queen of Cups ini adalah ya semua energi Queen itu energinya itu insight ya teman-teman. Jadi menarik ke dalam atau melihat ke masa lalu. Jadi Queen of Cups ini sangat menjaga hatinya sekali. Jadi dia tidak akan dengan mudah untuk bucin gitu ya, bisa dikatakan gitu ya. Jadi dia ini sangat menjaga hatinya itu supaya tidak tersakiti. Somehow ada energi yang bilang dia agak jaim gitu ya, entah ini dia atau kalian itu agak jaim gitu. Jadi dia agak menjaga hatinya, tapi sebenarnya orang ini atau kalian ini ingin menyatakan cinta sebenarnya. Nah ini yang coba akan saya klarifikasi lagi. Kenapa kok Queen of Cups di sini? Tolong semesta, kenapa kok Queen of Cups di sini? Kenapa kok Queen of Cups di sini? Queen of Cups diklarifikasi oleh The World. Seven of Cups. Dan King of Wands. Jadi teman-teman, Queen of Cups di sini diklarifikasi dengan The World. Lalu kemudian Seven of Cups. Lalu kemudian
Knight of Wands. Oke, jadi kalau saya lihat somehow kembali lagi ya, somehow kenapa kok selalu muncul di intuisi saya atau di pikiran saya bahwa ini seperti setting di dalam sebuah bar atau klub atau apa gitu ya. Terus kemudian kalian ada di situ, lalu kemudian ada seseorang yang masuk ke dalam ruangan. Dia single, dia sama-sama mungkin habis menyelesaikan sesuatu di masa lalu, entah hubungannya yang lama atau pekerjaannya, atau dia habis sukses menjalani proyek, terus kemudian dia ingin melepas penat, terus kemudian dia ingin menikmati dengan happy di klub. Terus ya dia semacam sebenarnya dia tidak ada niatan gitu kan, tidak ada niatan untuk bakal bertemu dengan kalian. Tapi ketika bertemu dengan kalian, ya dia akan agak sedikit jaim ya, agak sedikit jaga image, agak sedikit kayak seperti malu-malu begitu. Tapi kemudian setelah dia merasa jelas, dan tampaknya ini juga sama-sama orang yang menikmati minuman ya, menikmati alkohol, dia akan kelihatan aslinya. Jadi ketika kalian enjoy ngobrol, terus kemudian ternyata klik, ternyata kita sama-sama dua pengusaha sukses, atau sama-sama habis putus cinta terus kemudian menjalani kehidupan yang baru, atau ya bisa jadi kalian ada sebuah kesamaan di masa lalu yang kemudian membuat lawan main kalian ini menjadi tertarik gitu kan ya. Dan energi King of Wands di sini memang benar-benar orangnya passionate sekali ya. Jadi King of Wands di sini itu energinya itu seperti apa ya, seperti superhero gitu ya. Jadi dia passionnya itu meledak-ledak, jadi entrepreneur, jadi memang benar-benar orang yang pengusaha sekali ya. Jadi pengusaha yang benar-benar sukses, pengusaha yang tidak segan-segan untuk take opportunity gitu ya. Jadi memang benar-benar di sini King of Wands ini passionate sekali, hampir mirip seperti superhero. Nah, kenapa saya bilang kalian sama-sama bingung gitu kan ya? Kalian sama-sama ya sudah itu, kalian sama-sama sukses di beberapa saat yang lalu, terus kemudian kalian bingung, kalian ingin menikmati lagi santai gini ya, ngapain gitu kan ya, ngapain apa lagi yang mesti dicapai gitu. Kalian sama-sama bingung. Jadi Queen of Wands di sini diklarifikasi sama Seven of Cups, dan di bottom of the deck kalian tadi itu juga Seven of Cups. Jadi sama-sama apa ya, sama-sama lagi nggak tahu lagi mau ngapain ya, lagi senggang, atau kalian lagi sama-sama pilih-pilih minuman di bar situ. Jadi ya itu sih teman-teman. Somehow iya, jadi gini teman-teman,
somehow ada feeling karena ada the devil ini mengklarifikasi Nine of Cups. Somehow ada feeling ini nanti akan menjadi sebuah Ten of Cups bagi kalian di masa yang akan datang. Ini memang nggak keluar di kartu teman-teman, tapi ini cuman somehow ini intuisi saya aja. Ketika kalian cocok kemudian bertemu, ya kalian mungkin akan merasa bahwa sudah cukup, semuanya sudah saya dapat dan saya tidak perlu mencari lagi. Saya akan mengembangkan apa yang saya punya. Gak tahu, somehow ada yang mendorong saya untuk mengatakan demikian. Kita coba aja saran dari semesta apa. Oke, gimana ini semesta ini? Oke, enggak kira-kira orang ini semesta. Oh wow, heart catcher. Ini biasanya ada kaitannya sama ya heart chakra ya, chakra hati. Coba aja nanti mungkin kalau mungkin kalian tertarik, coba meditasi yang terkait dengan peningkatan cakra hati ya teman-teman. Oke. Apalagi semesta. Oke. Satu lagi semesta. Gitu, ini kabar bahagia. Jadi katanya semesta itu diklarifikasi dengan Five of Wands. Ini tadi yang di heart catcher itu tadi, Five of Wands. Terus kemudian Page of Swords. Terus kemudian Three of Pentacles. Bottom of the deck-nya Ten of Pentacles. Luar biasa teman-teman. Jadi Five of Wands, semesta bilang kalian nanti akan sama-sama, ya ini Five of Wands ini pada umumnya energi konflik ya, tapi energi konflik kompetisi. Jadi kalian mungkin nanti akan semacam, jadi kalau Five of Wands itu seperti perdebatan gitu ya, kayak debat kusir dalam sebuah rapat gitu ya, itu seperti itu Five of Wands itu. Tapi bukan perdebatan yang sifatnya negatif, tapi kalau di sini saya lihat itu perdebatan yang sifatnya membangun. Jadi kalian nantinya sama orang ini itu kalian akan saling bahu membahu untuk bekerja sama. Tampaknya ada energi kolaborasi. Jadi seperti yang saya ceritakan tadi, jadi ilustrasi dalam pikiran saya, entah ini ilustrasi atau ini intuisi ya teman-teman. Jadi kalian sama-sama pengusaha, laki perempuan, sama-sama sukses, terus kemudian ketemu di sebuah bar atau di sebuah klub, kalian minum bersama. Ternyata awal-awal si cewek atau si cowok ini jaim gitu ya, terus kemudian setelah diajak ngobrol ternyata lu kok klik kan gitu. Terus akhirnya kemudian kalian memutuskan untuk mungkin bekerja sama, berkolaborasi yang nanti ujung-ujungnya mengarah pada peningkatan hubungan yang semula dari mungkin sekedar kenal, teman, kolega,
kolega kerja, terus kemudian ternyata match dan saling suka, ternyata saling support, ternyata kita itu saling mengisi ya. Jadi yang laki kurang apa didukung oleh yang perempuan perempuan kurang apa didukung oleh yang laki gitu. Karena sama-sama sukses ya, sama-sama sukses, jadi sama-sama entrepreneur warrior gitu kan ya. Jadi saling mendukung satu sama lain, dan kalian di sini berusaha untuk, kalau enggak pasangan kalian atau partner kalian ini yang mendapatkan yang nomor satu, berarti kalian yang didukung oleh partner kalian untuk memperoleh yang nomor satu. Jadi kayak semisal di pertandingan badminton itu ya, jadi sama-sama partner gitu, sama saling mendukung gitu. Kalau yang satu enggak menang berarti yang satunya harus menang. Kalau yang satunya menang, enggak menang juga, yang satunya juga harus menang. Jadi seperti itu. Kalian sama-sama saling mendukung untuk kelancaran dan kesuksesan usaha kalian masing-masing. Itu terus kemudian diklarifikasi lagi sama Page of Swords. Page of Swords di sini sama-sama iya, ternyata ya itu tadi ya, kalian berusaha, kalian menemukan sesuatu yang klik ketika kalian ngobrol terkait entah itu usaha atau apa, yang menyebabkan oh ya bisa ya kalau misalnya kita berdua join gitu kan ya, dan ini kayaknya kita berdua nanti bisa dapat profit tersendiri gitu, profit yang lebih besar lagi gitu kalau misalnya kita join. Jadi Page of Swords itu seperti itu, seperti ada sebuah ide gitu kan, dan ide di sini mendukung kalian untuk sukses, dan kalian melihat opportunity yang tidak kalian dapatkan kalau misalnya kalian tidak bekerja sama atau berkolaborasi dengan orang ini. Jadi semesta meminta kalian untuk berkolaborasi dan saling mendukung kesuksesan sama lain, dan itu didukung lagi dengan kartu Three of Pentacles. Three of Pentacles seperti yang saya jelaskan tadi kan juga sudah ada Three of Pentacles ya, yang mengklarifikasi Nine of Cups. Jadi Three of Pentacles di sini yang kolaborasi. Nah, cuman bedanya kalau yang ini kartu The Lightseers, di sini bisa dilihat bahwa ada sebuah keluarga lagi kerjasama, yaitu ada bapak, ada ibu, ada anak ya toh. Jadi mereka ini bekerja sama untuk membuat sebuah kerajinan atau kesenian. Jadi ya itu tadi. Karena saya somehow melihat Three of Pentacles di Lightseers ini seperti sebuah keluarga ya teman-teman. Jadi itu tadi, somehow kalian ketemu di bar, ngobrol, minum, terus kemudian cocok, terus kalian membuat usaha bersama, saling mendukung bersama, dan akhirnya kalian mengumpulkan kekayaan bersama, abundance bersama gitu. Terus kemudian memutuskan untuk berkeluarga somehow. Meskipun nggak ada nggak ada four of wands di sini kan. Biasanya di sini kalau energi marriage itu pernikahan itu four of wands atau ada the hierophant di situ. Di sini tidak ada energi itu, tapi somehow saya merasakan seperti mengarah ke situ. Terus kemudian, nah ini di klarifikasi lagi di bottom of the deck-nya semesta tadi adalah Ten of Pentacles. Ten of Pentacles ini adalah legacy ya teman-teman. Ten of Pentacles ini abundance, legacy. Jadi ini adalah simbol acorn dari Tree of Life, jadi pohon kehidupan. Ten of Pentacles di sini kalian berusaha untuk seperti membangun sebuah kerajaan bersama gitu ya, kerajaan usaha kalian ya, entah itu apapun usahanya.
Nah itu tadi kenapa kok saya seperti mendapatkan gambaran atau bayangan bahwa ketika kalian nanti bertemu, kalian nanti akan berkolaborasi dan seperti membangun sebuah kerajaan bersama ya, kesuksesan bersama yang nantinya bisa diberikan kepada anak cucu kalian. Jadi Ten of Pentacles itu energi warisan ya, legacy gitu kan. Jadi di situ ada simbol the Tree of Life. Bisa jadi juga dengan kesuksesan kalian dalam usaha keluarga, kalian membentuk keluarga tadi, kalian bisa mempekerjakan lebih banyak orang, mungkin entah pegawai atau apa. Jadi terus kemudian itu kan sama seperti kalian memberi makan orang ya, memberi makan orang. Jadi ya di situ kenapa ada simbol the Tree of Life. Jadi usaha kalian ini akan juga berguna untuk yang lain. Oke, kita tanya ke Oracle, apa kira-kira yang mau disampaikan lagi. Ini bagus ya teman-teman, energinya bagus. Ini Spirit Animal Oracle teman-teman. Oke. See? Mana dulu ini? Ini. Kalian mendapatkan Dragonfly Spirit Magic, lalu kemudian Fox Spirit Clever, lalu kemudian Deer Spirit yang artinya love. Kita baca satu persatu. Dragonfly Magic. I embrace my transformation. I courageously let go of the past. The magic of nature is in me. I am brilliant and I am blessed. Ya, ini let go of the past ya. Jadi kalau saya lihat kalian berubah di sini. Yaitu tadi kalian sudah menempuh sesuatu gitu ya. Terus kemudian kalian sukses. Terus kalian ingin menikmati kesuksesan kalian dengan bersantai kan gitu. Terus kemudian Fox Clever. You are swift and smart. Solution to problems are easily found. Always listen to your instinct. Resources surround you. Be open to romance. Oke, jadi ya itu tadi ya. Saya di sini merasa bahwa Fox Clever ini ya kok kebetulan ya gambar Foxnya ini 2 dan dia lagi apa ini ya, bisa dikatakan sayang-sayangan ya di sini ya. Jadi Clever di sini cerdik ya. Kalian mungkin bisa yaitu tadi mungkin usahanya kalian sudah sukses, cuman untuk supaya lebih besar lagi gimana ya, kalian bingung, tapi ya sudahlah. Terus kemudian kalian memutuskan untuk kalian menemui seseorang atau bertemu dengan seseorang, dan seseorangnya ternyata kalau misalnya kalian joint venture bersama gitu ya, akhirnya kalian bisa mengembangkan usaha kalian itu lebih besar lagi gitu ya. Nah ini kalian diminta untuk memanfaatkan resource di sekitar kalian, karena semesta memberi kalian kesuksesan sebuah usaha itu pasti ada maksudnya. Kalian diarahkan pergi ke bar atau pergi kemanapun atau makan minum di suatu tempat, itu pun juga profit dari semesta ya. Jadi kalian diminta untuk manfaatkan itu. Bagi kalian yang jarang keluar rumah, mungkin diminta untuk keluar rumah, menikmati indahnya dunia luar. Terus kemudian
Yang ketiga, dear spirit, love. Ya, kelihatan ya. Be gentle with yourself, you heal with the power of love. See the light in all things, acknowledge your self-worth and grace. Jadi diminta untuk apa ya? Kalian diminta untuk nyantai lah. Sudah cukup lah, maksudnya usaha kalian ini, kalian sudah bekerja keras ya di masa lalu untuk mencapai kesuksesan ini. Sekarang saatnya untuk menikmati buah dari kesuksesan kalian. Tidak apa-apa lah sesekali keluar ngebar gitu ya, terus kemudian minum-minum atau makan minum di suatu tempat yang sekiranya kalian dulu pengen makan dan minum di situ gitu ya. Silakan gitu ya teman-teman ya, berusahalah untuk keluar dari rumah, mingling gitu ya, ketemu sama orang-orang. Mungkin dari situlah jawaban dari yaitu tadi, gimana caranya kalian membuat usahanya kalian yang sudah sukses ini menjadi jauh lebih sukses lagi. Itu begitu sih teman-teman. Oke, sekian pesan-pesan dari semesta untuk hari ini. Terima kasih bagi yang sudah berkunjung. Jangan lupa like and subscribe. Dan sampai jumpa di video yang selanjutnya. Bye bye.